Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas ciri-ciri tanaman anggur yang sudah siap untuk dilakukan pemangkasan pembuahan. Ini varian Goswi di dalam pot ya, 100 liter. Nah, ini seperti ini percabangannya. Sebenarnya percabangan ini masih kurang besar untuk dijadikan syarat untuk dibuahkan cabang tersiernya. Tetapi ini sudah berubah warna, kecoklat-coklatan, dan sudah mengeluarkan bunga-bunga PHP. Seperti itu. Jadi ini sebagai pertanda bahwa tanaman ini siap untuk dilakukan pemangkasan pembuahan, meskipun batang tersiernya belum terlalu besar, masih ini satu ukuran sedotan ya ini ya. Jadi nanti ketika cabang-cabang ini kita pangkas, insya Allah menghasilkan buah, karena sudah terlihat dari ciri-ciri mata batnya ini adalah bat-bat potensial yang ketika kita pangkas kemungkinan besar menghasilkan klaster bunga. Untuk yang di sebelah sini sudah kita pangkas, itu sudah menghasilkan klaster bunga seperti itu. Jadi awalnya sama, cabang tersier ini telah mengeluarkan bunga-bunga PHP, kemudian kita pangkas dan menghasilkan klaster bunga. Jadi ciri-ciri tanaman anggur yang siap dibuahkan adalah cabang-cabang tersiernya telah mengeluarkan bunga-bunga PHP hampir di setiap sulurnya. Ini saya di pohon ini tidak aplikasikan pupuk generatif ya. Saya hanya menggunakan POC dari urin kelinci dan PSB. Nanti kita lihat hasilnya. Kenapa saya tidak aplikasikan pupuk generatif? Pohon ini sedang saya gunakan untuk eksperimen. POC dan PSB saja ketika kita aplikasikan pada tanaman anggur seperti apa hasilnya kalau jika kita membuahkan tanpa pupuk generatif. Kita mulai pemangkasannya. Jadi kita lihat mata tunas yang baik. Ini kita pangkas di sini nih. Terlihat ya mata batnya. Cukup bagus dan menyembul. Oke. Ini sudah muncul bunga-bunga PHP. Habis ini kita harus segera aplikasi fungisida dan insek. Saya akan gunakan Abasel dan Amistartop, tujuannya untuk mencegah serangan jamur dan hama trip karena ini musim hujan. Ini kita lihat bat potensialnya agak pendek ini. Jadi pemangkasannya tidak sama, ada yang agak panjang, ada yang agak pendek karena kita mengacu pada bat yang potensial karena tanaman ini belum terlalu besar. Kita pangkas ini. Jadi ini bisa terlihat bat-bat yang potensial. Jadi bat yang ketika kita lakukan pemangkasan kemungkinan besar menghasilkan klaster bunga. Ke sebelah sini ini juga sama, jadi kita pangkas di sini. Untuk cabang yang tertinggal ini seperti ini ya, kita sisakan 2 mata tunas untuk pembuahan berikutnya, sama seperti ini. Yang masih terlalu kecil kita sisakan 2 mata tunas. Oke. Varian Goswi. Jadi tanaman anggur yang siap dibuahkan itu ditandai dengan munculnya bunga-bunga PHP.
Ini juga sama. Ketika kita tahan, dia mengeluarkan bunga. Tuh. Cuma klasternya kurang besar. Jadi kita akan pangkas di bud potensialnya. Nih, seperti ini, terlihat ya. Tuh. Menyembul dan besar. Lalu kita pangkas di sini. Nah. Nih. Ini sudah bawa klaster bunga. Tuh, kelihatan ya. Jadi ini pertanda bahwa tanaman anggur ini siap untuk dibuahkan. Jadi teman-teman yang ingin membuahkan anggur, biar nanti ketika dipangkas tidak zong, khususnya untuk varian-varian genja, maka lakukan penghentian cabang tersier minimal 70 cm sampai 1 meter, tergantung variannya ya. Jadi ketika ujungnya kita hentikan, tunas air terujung atau mata bat terujung seprut dan mengeluarkan bunga, baik bunga sempurna maupun bunga BHP, itu pertanda bahwa tanaman anggur sudah siap untuk berubah fase dari vegetatif ke generatif, artinya siap untuk dibuahkan. Kalau bunga sempurna dipelihara jadi enggak jadi, tetapi akan menemui kendala pada pembuahan berikutnya, yaitu cabang tersier terlalu panjang, jadi makan tempat. Karena itulah kita lakukan pemangkasan supaya nantinya tidak terlalu habis tempatnya untuk pertumbuhan tersier ini setelah berbuah. Ini varian Angelica, itu sudah berbuah ya. Ini varian Memory of Smile, ini juga genjah ini. Ini kita batasi saja di sini, mata batnya pecah juga membawa bunga dan sudah jadi klaster buah. Kemudian ini varian Fragrandrus, sedang proses pembentukan cabang dari tunas air. Ini di ujungnya telah kita batasi ya. Nih, kita batasi tujuannya supaya pertumbuhan berpindah ke cabang-cabang tersier yang kita buat dari tunas air ini. Nanti kita seleksi cabang tersier dari tunas air yang bagus yang kita pelihara, yang jelek nanti kita buang. Ini varian Fragrandrus. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.